Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa sedulur Banten. Bertemu kembali dalam acara Bincang Bareng Soal Banten. Pada siang hari ini telah hadir bersama kita dua narasumber yang akan membahas mengenai kesiapan Banten dalam pelaksanaan PPDB 2022 atau pendaftaran peserta didik baru 2022 tingkat Provinsi Banten. Sebagai narasumber pertama telah hadir di tengah-tengah kita Pak Muhammad Takwim, SNSPD SEMAK. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang dalam hal ini juga sebagai Ketua Panitia PPDB 2022. Selamat siang Pak Takwim. Selamat siang warga Banten semuanya. Sehat nih Pak? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk-sibuknya nih Pak ya, menjelang H-1 Pak ya? Betul, kita terus pantau kesiapan teman-teman di sekolah. Seperti apa kesiapannya, ada kendala apa, kita coba minimalisir. Semoga pada hari hanya tidak ada lagi masalah. Amin. Kita doakan bersama agar PPDB 2022 Banten ini yang akan dimulai pada Rabu 15 Juni lusa ini bisa berjalan lancar tanpa ada kendala. Kemudian narasumber yang kedua telah hadir pula di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dr. Andes Ade Suparman MPD. Selamat siang warga Banten. Narasumber kedua ini adalah sehari-hari adalah Kepala SMAN 4 Kota Serang dan juga menjabat sebagai Ketua MKKS Kota Serang, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kota Serang. Alhamdulillah. Terima kasih. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Gimana persiapannya Pak? Udah? Insya Allah ready. Sudah siap-siap sekolah? Sudah siap. Sedulur Banten, tema yang pada siang hari ini adalah kesiapan Banten dalam pelaksanaan PPDB 2022. Sebagaimana kita ketahui, memang beberapa waktu yang lalu melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Banten bahkan juga dipantau langsung oleh penjabat Gubernur Banten Bapak Al-Muktabar menyampaikan kepada masyarakat bahwa PPDB 2022 ini disiapkan lebih matang karena sekarang ada perubahan sistem dalam penyelenggaraannya, pelaksanaannya. Sekarang ini ada perubahan sistemnya terutama dalam hal penggunaan website berbasis sekolah. Ini bagian dari inovasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB 2021 yang lalu, sehingga diharapkan beberapa kendala teknis seperti jaringan dan sebagainya bisa teratasi pada PPDB 2022 ini. Tetapi juga tentu saja pihak sekolah juga pasti sudah memetakan sejumlah kendala-kendala teknis yang mungkin bisa dihadapi dan bisa dicarikan solusinya. Nah, pada siang hari ini, sedulur Banten, kita akan mengupas secara lebih luas mengenai kesiapan baik dari pihak sekolah maupun dari pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Dikbud Provinsi Banten. Nah, untuk sesi pertama ini saya persilahkan untuk Pak Takwim untuk menyampaikan mengenai kesiapan PPDB 2022 secara umum Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Banten yang saya hormati dimanapun Anda berada, khususnya anak-anakku sekalian, para calon siswa SMA, SMK yang sebentar lagi kalian akan memasuki kepada jenjang yang lebih tinggi, melanjutkan pendidikan di jenjang lebih tinggi. Pada seleksi PPDB tahun ini, mengingat sekolah negeri yang terbatas dan lulusan SMP MTS di Banten ini lebih banyak, sekitar 250.000, dan daya tampung di sekolah negeri itu sekitar 74.000. Artinya tidak semua lulusan SMP, MTS yang ada di Banten itu bisa tertampung di sekolah negeri. Oleh karenanya perlu diadakan seleksi. Seleksi ini kami berpedoman kepada
Pergub tentang PPDB atas turunan dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Sama dengan tahun kemarin, bahwa tahun ini untuk SMA masih mengenal 4 jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi, kemudian afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Yang tahun ini zonasi itu yang kita ambil adalah zona pemerintah Provinsi Banten, zona di Banten. Artinya siapapun warga Banten yang lebih dekat ke sekolah itulah yang diterima. Kuota zonasi tahun ini adalah 50% dari daya tampung sekolah itu secara keseluruhan. Selanjutnya jalur yang kedua adalah jalur afirmasi. Ini adalah diperuntukkan untuk warga Banten yang memiliki kartu jaminan harapan hidup, jaminan sosial seperti itu ya. Seperti kartu Indonesia Pintar, kemudian kalau di Banten ada Jamsos Ratu, tingkat kabupaten kota juga saya yakin memiliki jaminan-jaminan sosial semacam itu. Silakan dipertunjukkan keikutsertaan tersebut dan itu bisa, sebagai prasyarat untuk mengikuti jalur afirmasi. Tidak ada lagi sekarang surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Kemudian yang ketiga adalah jalur prestasi, perbedaan orang tua. Perbedaan. Ketika orang tuanya pindah tugas ke Provinsi Banten atau ke wilayah tertentu, diperbolehkan menunjukkan SK mutasi tersebut. Dan yang keempat adalah jalur prestasi. Jalur prestasi, anak-anakku sekalian, kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah jalur prestasi akademik, kemudian jalur prestasi non-akademik. Untuk akademik sendiri kita bagi dua. Akademik ini kuotanya adalah 60% dari jalur prestasi dan non-akademiknya 40%. Dari jalur zonasi ini, dari jalur prestasi akademik ini kita bagi dua lagi. Akademik dari jumlah rata-rata rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi setiap semester silakan dijumlahkan, dirata-ratakan kemudian dijumlahkan. Diurutkan siapa yang mendaftar di jalur itu, nanti yang tertinggi yang diperoleh. Dan jalur prestasi akademis yang kedua adalah dari penghargaan atas prestasi akademis. Misalnya dia mendapatkan penghargaan Olimpiade Matematika tingkat nasional gitu ya, tingkat provinsi dan lain sebagainya. Olimpiade IPA dan sebagainya itu juga masuk kategori jalur prestasi akademis. Kemudian yang kedua di sisi lain kita juga punya jalur prestasi non akademis, yaitu prestasi di bidang olahraga, prestasi di bidang seni, prestasi di bidang keagamaan, dan prestasi di bidang lainnya. Ini dengan menunjukkan sertifikat atau penghargaan yang dia peroleh. Kita punya pembobotan misalnya juara 3 tingkat kabupaten, skornya 50, juara 2-nya 100, juara 1-nya 150, tingkat provinsi terus meningkat. Seperti itu. Jadi sangat jelas kelihatan poin-poinnya. Kemudian anak-anakku sekalian, tahun ini Anda boleh mendaftar 2 pilihan jalur zonasi. Ya. Dan ketika tidak diterima di jalur zonasi, boleh mendaftar di jalur yang tadi. Kalau masuk kriteria afirmasi, boleh mengikuti afirmasi. Kalau masuk kriteria perpindahan orang tua, silakan. Kalau masuk punya prestasi, silakan. Jadi kalau kemarin persepsinya prestasi itu penghargaan. Padahal nilai rapot pun adalah prestasi. Jadi jangan pesimis dengan yang Anda miliki, karena untuk nilai rapot semuanya memiliki nilai rapot seperti itu. Jadi jumlahkan rata-rata rapotnya, siapa tahu nilai Anda tertinggi ketika mendaftarkan di situ, gitu ya. Itu kemudian untuk zonasi tersendiri boleh mendaftar di 2 tempat dan ya. Ke sistem aplikasi. Yang membedakan lagi adalah tahun ini PPDB kita menggunakan sistem aplikasi dengan menggunakan website sekolah masing-masing. Jadi kalau kemarin kita integrasi satu provinsi Banten semuanya sama, sekarang kebijakan pemerintah Provinsi Banten bahwa PPDB ini diserahkan kepada sekolah masing-masing. Kalau sekolah misalnya mau kolaborasi membangun atau mengembangkan sistem yang mereka miliki dulu tahun 2019 yang digunakan di 2019, silahkan. Bahkan ada juga beberapa kabupaten kota mereka kerjasama gitu antara satu sekolah dengan sekolah lain
dengan membuat integrasi di wilayah tersebut. Itu silahkan, sepenuhnya kita kembalikan kepada sekolah. Kelebihannya adalah ketika terjadi kendala, itu hanya terlokalisir di sekolah itu. Jadi di sekolah lain tidak akan ada masalah ya, karena website sendiri, kemudian pakai jaringan juga sendiri seperti itu. Jadi ketika apalagi berdampak di suatu wilayah, misalnya di Serang ada trouble, insya Allah nggak terdampak ke Tangerang dan lain sebagainya. Jadi kami, Bang, beberapa hari yang lalu sudah melakukan pemantauan, beberapa daerah sedang melakukan simulasi terkait dengan PPDB. Alhamdulillah semuanya sudah siap. Semuanya sudah siap dan tadi pun kita panggil, kita kumpulkan kembali para kepala sekolah untuk melihat sejauh mana persiapan H-2 ini terhadap pelaksanaan PPDB tersebut. Bagaimana ketika mereka melakukan simulasi ada masalah-masalah apa seperti itu. Dan alhamdulillah mereka sudah menyatakan kesiapannya. Kita berdoa semuanya, kesempurnaan hanya milik Allah, tetapi kita selalu berikhtiar agar apa yang kita lakukan ini betul-betul bisa memberikan layanan kepada masyarakat Banten dalam rangka penerima siswa didik baru. Jadi sekali lagi kita optimis dan mohon doanya dari semua. Mohon dukungannya dari semua karena kesuksesan PPDB ini adalah kesuksesan semuanya agar pada hari hanya nanti tanggal 15 Februari anak-anakku sekalian 15 Juni kalian sudah bisa mendaftarkan PPDB secara online dimanapun Anda berada. Sementara itu. Ya, terima kasih Pak Takwim, jelas sekali kesiapan Banten dalam pelaksanaan PPDB 2022. Nah, kalau tadi Pak Takwim menyatakan dari sisi sarana prasarana, kemudian juga sistem juga telah dilakukan perbaikan dan sekarang berbasis web sekolah. Nah, sekarang bagaimana sebelumnya kondisi sekolah dalam kesiapannya melaksanakan PPDB? Karena sekolah juga Pak tidak hanya terbatas di perkotaannya, juga di daerah perdesaan yang seringkali mengalami kendala Pak ya dari sisi teknisnya. Nah, untuk sesi kedua ini kepada Pak Ade Suparman, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang warga Banten, khususnya anak-anak lulusan SMP, MTS, yang siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, SMA, SMK, atau SKH. Dalam menyongsong pelaksanaan PPDB tahun 2022, secara teknis, aturan-aturan sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sampai kepada launching dan sosialisasi, sehingga kami di sekolah bagaimana mensikapi menyiapkan infrastruktur sarana prasarana mulai dari ketersediaan listrik. Listrik ini pokok sekali, sehingga pertama kita juga ada kerjasamanya dengan PLN. Kemudian kita juga menyiapkan generator untuk antisipasi kalau saja ada gangguan listrik. Yang kedua, infrastruktur jaringan internet. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menyiapkan web sekolah secara baik yang akan menjadi portal di dalam pendaftaran peserta didik baru, khususnya untuk jalur zonasi. Nah, selain itu, sosialisasi sekolah sudah dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang jadwal, kemudian jalur-jalur dalam penerimaan peserta didik baru melalui berbagai cara. Salah satunya kita menggunakan medsos, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, maupun yang lainnya.
Lalu di sekolah juga disiapkan spanduk, banner, dan kita juga mengunjungi ketua MKKS SMP untuk menyampaikan sosialisasi melalui medsos. Termasuk kita juga menyampaikan informasi ke bidang SMP agar menyampaikan informasi PPDB ke sekolah-sekolah. Sehingga secara keseluruhan kita menyiapkan baik infrastruktur maupun sosialisasi kepada masyarakat secara komprehensif agar masyarakat paham betul tentang tata cara serta aturan-aturan dan jadwal untuk melaksanakan PPDB memasuki jenjang SMA khususnya pada tahun 2022. Intinya kesiapan sekolah secara umum Provinsi Banten siap tanggal 15 Juni tahun 2022 tepat pukul 24 lewat sekian menit, insya Allah web sekolah sudah bisa diakses untuk melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun 2022. Manusia hanya berencana, semua ada di kuasa Allah, tapi insya Allah kita berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan rencana baik ini agar PPDB Provinsi Banten khususnya jenjang SMA, SMK, dan SKH berjalan lancar dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade Suwarman, Pak Takwim. Informasinya itu sangat bermanfaat sekali untuk para peserta nanti PPDB 2022 tingkat SMA, SMK, dan SKH Provinsi Banten. Nah, sesi selanjutnya ini berkenaan dengan beberapa hal nih Pak Takwim, Pak Ade, yang perlu diperdalam ini Pak ya. Selama ini adalah kendala jaringan ya, ini menjadi salah satu kendala yang terjadi pada PPDB tahun sebelumnya, dan sekarang dengan pola website berbasis sekolah diharapkan kendala ini terlokalisir ke satu sekolah tadi, tidak menyebar ke sekolah yang lain. Nah, kalau dilihat dari pemetaannya Pak, untuk sekolah-sekolah perbandingan yang agak rawan ini Pak, tentu saja kan pasti Dikbud sudah memiliki pemetaan bahwa ada sekian sekolah yang mungkin dalam kategori agak rawan ini terjadi kendala. Sejauh mana Pak dari hasil pengamatan Dikbud sendiri, di sekolah-sekolah daerah mana saja, di kabupaten kota mana saja yang dalam kategori rawan Pak? Oke, baik Mbak Maksuni, Iya. Memang kendala aplikasi, bandwidth dan server itu adalah pada pengunjung ya. Pengunjung. Ketika daerah yang padat penduduk, calon siswanya banyak, otomatis kemungkinan pengunjung terhadap aplikasi tersebut juga tinggi, traffic line-nya tinggi gitu ya. Dilihat dari sebaran penduduk, memang hanya beberapa wilayah saja yang ada di Banten yang memang calon siswa kita banyak. Di Kota Serang itu ada beberapa sekolah memang yang calon peminatnya banyak. SMA 1, 2, 3, 4, 5 mungkin ya. Iya. Kemudian kalau daerah lain, Kabupaten Serang, kemudian Kabupaten Pandeglang, Lebak, saya kira Menyebar. tidak menyebar ya. Menyebar ya. Tidak terpusat di satu wilayah. Tetapi kalau Tangerang Raya, saya sebutkan seperti itu, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang itu merata ya, semua daerah calon siswanya banyak. Nah, di daerah-daerah yang calon siswanya banyak itu itulah yang memang beresiko tinggi. Beresiko tinggi ya. Bayangkan saya bilang kalau misalnya kita punya siswa 200.000, maka dimungkinkan yang akan mengunjungi website kita
itu bisa 3 kali lipat. Bisa anaknya, bapaknya, ibunya, bahkan ada kakaknya gitu. Iya. Jadi 200.000 itu Bantu kali ya. 4 bisa 800.000 begitu. Makanya sering sekali terjadinya trouble, terjadinya down gitu kan. Nah makanya dengan adanya sistem aplikasi yang kita sebarkan di sekolah, mudah-mudahan masing-masing menanggung bebannya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ketika trouble pun hanya di sekolah itu gitu. Memang menjadi pertaruhan buat sekolah. Bahwa mereka betul-betul harus siap menyiapkan infrastrukturnya gitu ya, bandwidthnya, servernya, mungkin juga jaringannya. Bahkan tadi kepala sekolah tadi Pak Ade di SMA 4 juga saya setuju bangun juga koordinasi dengan pihak lain, dengan PLN misalnya. Bahkan disiapkan juga genset misalnya ketika terjadinya pemadaman listrik yang memang tidak terduga, kita juga sudah antisipasi ada genset atau generator yang lain. Kemudian kerawanan-kerawanan tadi betul dengan solusi aplikasi berbasis sekolah, itu salah satu mungkin bisa kita lakukan. Dan juga kita menghimbau kepada warga Banten, kepada calon siswa, bersabarlah gitu ya. Bisa di hari pertama itu semuanya pengen segera daftar. Kita waktu pendaftaran cukup panjang, ada 4 hari ya. Ada dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Itu Rabu, Kamis, Jumat ya, 3 hari. Jadi dalam waktu 24 jam. Artinya panjang waktu untuk bisa mendaftar. Jangan terlalu buru-buru lah. Misalnya malam-malam, biasanya malam aja jam pukul 00.02 sudah bersamaan. Udah mulai banyak input gitu semua ya, itu. gitu ya. Gak apa-apa, jadi bertahap, tenang aja. Masih ada santai. waktu dan boleh mendaftar 2 kali. Kemudian juga yang terakhir justru sudah mulai kendor. Dan ingat, pertama mendaftar bukan berarti yang pertama diterima kan gitu. Tetap walaupun jaraknya jauh juga kemungkinannya kecil. Sebaliknya biasanya yang deket-deket malah yang nyantai. Wah, saya paling dekat rumahnya di pinggir sekolah pasti dapat. Seperti itu. Jadi kita tenang, kemudian silakan ada waktu. Saya pengennya sekolah juga membagi regulasi bahwa untuk wilayah susah juga sih ya, untuk wilayah tertentu misalnya jam sekian sampai jam sekian, berikutnya wilayah mana lagi gitu ya, agar mengurangi kepadatan tadi. Barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi pemetaannya justru yang paling rawan adalah sekolah-sekolah unggulan Pak ya, sekolah favorit ya yang sekolah yang padat penduduk. Sekarang sekolah tidak ada unggulan favorit, semuanya sama. Sama ya. Padat penduduk. Iya. Tadi dikatakan bahwa memang salah satu yang paling diutamakan bagi para peserta PPDB adalah tidak terburu-buru, tidak panik lah ya. Dan orang tua juga tidak boleh panik juga Pak, sehingga kemudian menambah kepanikan. Orang tuanya panik, saudaranya panik karena anaknya belum bisa mendaftar. Nah, biasanya juga karena kepanikan itu Pak, saya amati beberapa orang tua kadang karena tidak sabar kemudian beramai-ramai datang ke sekolah. Nah, kalau untuk tahun ini apakah ada mekanisme Pak khusus untuk pengaduan orang tua itu Pak atau peserta ke sekolah yang barangkali mungkin ketika ada beberapa persoalan kendala teknis kemudian karena tidak teratasi ramai-ramai ke sekolah. Seperti apa Pak? Silakan. Intinya dari Dinas Pendidikan juga sudah memfasilitasi adanya aplikasi helpdesk itu ya untuk membantu pengaduan. Dan kita juga di sekolah bila ada siswa atau orang tua siswa kesulitan di dalam melakukan pendaftaran, kita tim di sekolah panitia siap membantu sebagai solusi untuk memperlancar dan menjaga supaya PPDB ini jangan panik, nggak usah panik. Artinya kalaupun mereka susah menggunakan HP atau menggunakan laptop, dan ada bagusnya juga menggunakan HP, karena langsung titik zonasi rumah itu sama dengan saat kita megang HP, karena pendaftaran di rumah kan. Nah, apabila susah, silakan untuk datang ke sekolah. Kita akan bantu dalam hal pendaftaran, sehingga orang tua dan siswa nggak usah panik. Pendaftaran cukup panjang,
panitia di sekolah pun siap untuk membantu. Jadi sekali lagi tidak usah panik, itu barangkali. Ya. Tidak usah panik, betul. Iya. Betul Pak ya, Pak Takim. betul. Jadi kunci itu seperti itu ya. Iya. Kalau panik malah makin ruwet, makin kacau gitu Pak ya. Iya. Jadi gini, saya yakin masyarakat Banten sudah terbiasa ya dengan PPDB online. Iya, sudah. Karena ini bukan yang pertama, beberapa tahun yang lalu Iya. juga sama kita menyelenggarakan PPDB online. Dan betul seperti Pak Kepala sampaikan, apa namanya, kita sudah punya layanan ya, layanan pengaduan melalui helpdesk yang kita di aplikasi di dinas di provinsi, yang cara kerjanya ketika masyarakat ada keluhan bisa menyampaikan keluhannya secara online, karena akan biar lebih mudah kita terima, biar lebih mudah kita tidak lanjuti gitu ya. Jadi kalau memang permasalahan itu adalah menjadi bagian sekolah yang harus menindaklanjutinya, jadi sekolah langsung juga menanggapi itu. Helpdesk sekolah atau operator sekolah harus menanggapi. Jadi ketika masyarakat mengadukannya kepada membuat kotak pengaduan, itu langsung sebar kepada sekolah, kepada KCD dan dinas. Tinggal mana keluhan apa yang mereka sampaikan gitu ya. Apakah keluhannya terhadap regulasinya, misalnya apakah terhadap hal teknis di sekolah atau kendala teknis di sekolah, atau mungkin yang sifatnya fasilitator di KCD. Jadi kita langsung habis kita langsung mengomentari. Tetapi secara teknis, secara praktek, layanan PPDB ini kita siagakan juga di sekolah. Jadi petugas di sekolah juga mengantisipasi manakala masyarakat ada kesulitan, ada masalah dengan online ini. Karena kadang-kadang karena jaringan dia udah habis, kuota udah habis, muter-muter, udah panik duluan, saya nggak bisa. Silahkan datang ke sekolah, gitu ya. Jadi karena ini nggak bisa berlama loadingnya ternyata pulsanya udah mau habis, kuotanya udah habis gitu ya. Nggak apa-apa, silakan datang ke sekolah. Insya Allah sekolah siap bisa melayani membantu dalam jam kerja Pak ya. Iya. Jangan jam 12 malam itu. Atau 1 hari sebelum penutupan belum terdaftar juga Setiap mungkin hari, bisa. setiap hari kita akan berikan layanan dalam jam kerja untuk masyarakat yang mengalami kesulitan. Yang mengalami kesulitan. Bahkan ada beberapa bagian masyarakat justru merasa puas, merasa lega gitu ya, merasa tenang kalau didaftarkan oleh Pak Guru gitu sekolah gitu ya. Saya mau ke Pak Guru bae, cenah lah pangdaftarkeun. Saya mah bisa asup jangan kan gitu. Itu banyak kelompok masyarakat yang begitu. Bahkan sebagian besar saya nggak sebut wilayahnya lah. Di wilayah tertentu, wis lah kumaha Pak Guru bae mah. Yang penting mah anak ulak sekolah cenah gitu. Seperti itu. Jadi kita siapkan itu. Jadi masyarakat yang mengalami masalah, mungkin Android-nya tidak support gitu ya, mungkin jaringannya tidak bagus, silahkan datang ke sekolah. Kami insya Allah akan melayani. Dengan sepenuh hati. Yang penting PPDB masyarakat Banten berjalan dengan baik. Iya, insya Allah Pak Takim, Pak Adi Suparman diminum dulu Pak. Iya. Biar ini. Pokoknya mah layanannya prima. Prima ya. Iya. Sedulur Banten, tadi telah dipaparkan berbagai penanganan ya ketika terjadi kendala teknis, dan Didikbud maupun sekolah ternyata sudah menyiapkan jurus jitunya agar berbagai kendala itu bisa teratasi ya. Salah satunya penyediaan layanan pengaduan baik secara online maupun langsung ke sekolah. Tapi juga tidak boleh langsung semua peserta mungkin minta dilayani sekolah semua Pak ya, bisa ratusan peserta ke sekolah. Tapi seandainya demikian pun kita sudah antisipasi. Sudah siap. Ya, sudah minta ke pihak sekolah, jika dimungkinkan bahwa sekelompok masyarakat tersebut mau datang ke sekolah silakan. Tapi saya yakin masyarakat Banten sudah cerdas semuanya, ingin mudah, ingin instan, ingin praktis gitu ya. Ingin melakukan PPDB-nya di rumahnya masing-masing di mana mereka tinggal seperti itu. Dan sekarang mungkin Pak, karena kemarin pandemi sudah terbiasa dengan online Pak ya, teknologi internet dan sebagainya, mungkin agak lebih bagus lah sekarang ya. Dan dengan kesiapan Didikbud dan sekolah dalam penyelenggaraan PPDB, diharapkan pelaksanaan PPDB 2022 tingkat SMA, SMK dan SKH di Provinsi Banten ini bisa berjalan lancar tanpa kendala dan
kita semua mengimbau lah kepada masyarakat untuk biasa saja, tidak perlu panik dalam pendaftaran atau pelaksanaan PPDB 2022 ini. Nah, di akhir sesi ini Pak Takwim, ini penting banget untuk para sedulur Banten yang menyaksikan acara bincang bareng soal Banten ini, tips-tips mungkin Pak tadi, walaupun tadi sudah disebutkan yang paling utama adalah tidak panik ya, dan sebagainya. Apalagi Pak mungkin yang membuat masyarakat atau peserta didik dalam pendaftaran PPDB ini bisa lebih santai gitu Pak? Dari Pak Takwim dulu. Saya dulu. Oke, baik. Yang pertama, saya melihat beberapa kali penyelenggaraan PPDB online ini, animo masyarakat terhadap layanan online cukup tinggi. Artinya masyarakat Banten sudah cukup cerdas ya, sudah cukup menikmati aktivitasnya secara online. Apalagi kemarin mereka dilatih, dipaksa 2 tahun selama pandemi, harus serba online gitu ya. Makanya ketika PPDB online pun mereka menyambutnya dengan sukacita seperti itu ya. Mereka menikmati sekali layanan online ini. Nah, ketika terjadi suatu kendala, tidak hanya calon siswa atau masyarakat lain, pemerhati atau memang yang ikut mengikuti perkembangan PPDB ini, yang pertama tidak panik, yang kedua juga selalu berbaik sangka gitu ya. Jangan langsung ketika ada masalah, ini aplikasinya kurang bagus, ini bla 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 gitu ya. Boleh jadi karena jaringannya, boleh karena hal teknis lain seperti itu ya. Jadi yang pasti kami akan memberikan solusi ya secepat mungkin ketika ada masalah. Jadi jangan panik, jangan berburuk sangka, selalu berbaik sangka gitu ya. Dan ini adalah hajatan semuanya, hajatan kita semua gitu ya. Tidak hanya hajatan Dinas Pendidikan, tetapi hajatan seluruh warga Banten. Yang kedua, ketika terjadi kendala, hubungi operator sekolah, sampaikan kepada helpdesk kami di kotak pengaduan. Kami nanti ada websitenya, kita kirim alamatnya. Tapi kalau pengen offline atau misalnya itu silakan ke sekolah. Saya mau daftar, ada masalah, bisa dibantukan kah gitu, bisa dibantu kah gitu ya. Kami akan layani, akan bantu seperti itu. Dan yang ketiga, bersabar. Bersabar ketika misalnya ini daftar tidak berhasil, coba lagi 1 jam berikutnya, coba lagi 2 jam berikutnya gitu ya. Kalau memang ke sekolah mungkin perlu energi, perlu keluar rumah, males gitu kan, kemudian kudu di rumah maka bisa pakai sarung gitu ya. Sabar dulu, coba dulu. Cari waktu yang perkiraan sepi gitu Pak ya. Kan waktu panjang ini tidak hanya 1 jam, kalau misalnya malam nggak bisa, coba paginya, pagi nggak bisa, coba sorenya gitu ya. Dan insya Allah kalau memang setengah hari, sehari nggak bisa datang, nggak bisa, kami akan bantu di sekolah seperti itu. Barangkali itu ada 3 tips yang saya sampaikan buat adik-adikku sekalian. Iya, sangat bermanfaat sekali Pak tipsnya untuk para nanti pendaftar di PPDB 2022. Ke Pak Ade Suparman, imbauan ke para peserta pendaftaran PPDB 2022, apa yang mesti disiapkan Pak? Silakan. Khususnya kepada anak-anak yang akan melanjutkan ke SMA khususnya, dan dukungan orang tua tentu saja penting. Yang pertama, tip yang pertama adalah pahami dulu aturan PPDB. Pertama adalah jadwal pendaftaran kapan untuk zonasi, jangan sampai terlewat. Kemudian apa syarat-syaratnya. Jadi yang pertama kali adalah aturannya dulu harus dipahami. Yang kedua, alangkah bagusnya atau alangkah baiknya kalau pendaftaran itu menggunakan Android dan dilakukan di rumah masing-masing. Karena nanti titik zonasinya itu kan dari rumah ke sekolah, bukan dari tempat lain. Rumah teman ke sekolah, bukan. Jadi daftar lakukan di rumah masing-masing menggunakan Android, itu yang paling penting. Karena akan jelas poin to poinnya. Yang ketiga,
senantiasa kalau sudah daftar jangan lupa menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan. Sehingga antara ke-1 dan ke-3 ini berhubungan, pahami aturan, yang kedua gunakan Android, daftar di rumah, dan yang ketiga menyerahkan berkas. Apa yang diserahkan? Lihat di dalam aturan. Nah, nanti akan diverifikasi oleh pihak sekolah. Sehingga penting kalau daftar di luar rumah, maka nanti akan terverifikasi lain. Maka yang paling bagus dan wajib itu daftar di rumahnya masing-masing. Itulah inti daripada zonasi, jarak dari rumah ke sekolah. Nanti akan diverifikasi oleh panitia, poin to poinnya, geospasialnya. Kalau daftarnya misalnya rumahnya misalnya di Ciruas, daftarnya di MOS. Otomatis kan yang terbaca di sistem di MOS. Begitu dibandingkan dengan kartu keluarga beda. Nah ini, jadi pahami dulu aturannya. Lalu setelah itu calon siswa harus senantiasa memantau terus website sekolah yang menjadi tujuannya agar bisa terlihat ada di posisi berapa dia setiap saat. Misalnya hari ini dia ada di posisi 2, mungkin besok ada di posisi 50, lusa ada di posisi 100. Dan itu akan berubah. Makin dekat rumah calon siswa ke sekolah, maka peluang untuk diterima melalui jalur zonasi itu makin besar. Jadi itu barangkali tip-tip yang harus diperhatikan oleh siswa dan perlu dukungan penuh dari orang tua. Sehingga PPDB yang daftar lancar, panitia pun lancar. Sehingga kendala-kendala tadi yang bisa menjadi kendala di dalam pelaksanaan PPDB akan terminimalisir. Itu barangkali. Iya, waduh, sangat luar biasa Pak. Tipsnya ini kadang jarang terpikirkan ya. Hal-hal seperti yang disampaikan oleh Pak Ade tadi, bahwa kadang karena bersemangatnya Pak sampai tidak paham aturannya Pak. Ini kadang kemudian ketika ada kendala baru menyalahkan seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan aktifnya sekolah maupun Dikbud Provinsi Banten maupun Kabupaten Kota dalam mensosialisasikan tentang aturan PPDB, dan tadi sampaikan oleh Pak Takwim juga mengenai tips-tips bagi para peserta, dan juga Pak Ade Suparman, ini sangat bermanfaat sekali untuk para peserta PPDB 2022 untuk mengikutinya, sehingga bisa mengikuti PPDB 2022 secara lancar lah ya. Kalau pesertanya lancar, sekolahnya lancar, didik juga lancar Pak. Yeah, jadi semuanya sukses bersama lah begitu. Tenang semua ya. Semua. Iya. Sedulur Banten, telah banyak kita peroleh penjelasan dari Pak Takwim dan juga Pak Ade Suparman. Di sesi terakhir ini closing statement nih Pak Takwim untuk para sedulur Banten yang mengikuti acara pada siang hari ini. Silakan Pak Takwim. Sedulur Banten yang berbahagia, anak-anakku sekalian yang saya cintai, sekolah di Banten semuanya favorit. Semua sekolah bagus-bagus, ya. Jadi pilihlah sekolah yang terdekat dengan rumah Anda. Jadi jangan sampai Anda memilih, memaksakan diri, menganggap bahwa itu sekolah besar, sekolah favorit, sekolah bagus, padahal zonasinya lebih jauh. Sehingga Anda kehilangan momentum, bisa di sekolah yang paling dekat, yang semestinya Anda diterima, gitu ya. Barangkali itu. Selamat mengikuti zonasi, semoga semuanya lancar. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Takwim. Pak Ade, silakan. Kepada warga Banten, khususnya orang tua dan calon peserta didik, disarankan agar tidak memaksakan kehendak dengan berbagai cara. Itu barangkali bagian terpenting, karena yang sekolah adalah
anaknya, bukan orang tuanya. Kadang-kadang orang tua dengan anak beda keinginan, sehingga titip kepada orang tua dan siswa, jangan memaksakan kehendak dengan berbagai cara. Itu barangkali kata-kata penutup. Luar biasa nih Pak. Ini yang paling utama nih Pak, yang dialami sekolah. Sekolah sangat paham mengenai problem PPDB 2022 itu. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak, apalagi menggunakan berbagai cara. Ini luar biasa Pak. Pak Takwim, terima kasih atas penjelasan yang sangat lugas, sangat jelas, sehingga bisa membuat masyarakat atau peserta nanti yang ingin daftar PPDB 2022 tingkat SMA, SMK, dan SKH bisa menjalani secara lancar. Dan juga Pak Ade Suparman yang juga menyampaikan tentang kesiapan sekolah dalam pelaksanaan PPDB dengan sejumlah tips-tips yang Insya Allah. paling penting untuk diketahui dan dilaksanakan lah. Jangan sampai mengabaikan tadi mengenai tentang bagaimana harus paham dulu tentang aturan PPDB, kemudian juga penggunaan alat telekomunikasinya seperti handphone Android dan sebagainya, ini perlu diperhatikan. Mudah-mudahan apabila semuanya bisa dilaksanakan secara baik, pemerintah Provinsi Banten melalui Didikbud Provinsi Banten bisa menjalankan secara baik, kemudian sekolah juga sama demikian. Mudah-mudahan semuanya akan menghasilkan pelaksanaan PPDB 2002 tingkat Provinsi Banten berjalan lancar dan sukses. Amin. Sedulur Banten, demikian perbincangan pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya selaku moderator Maksudi Hussein mengucapkan terima kasih kepada pemirsa sedulur Banten semua. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.